in the natural. Jadi secara natural masih belum But kelihatan. the spirit has received the seed of heaven. Tetapi di dalam roh dia telah menerima benih dari surga. God is calling you Tuhan sedang memanggil saudara in this di conference dalam konferensi to ini receive the seed of heaven. untuk menerima benih dari So surga. when you go from Jadi here, ketika engkau pergi dari sini, you do not know how you will do it in the engkau natural. tidak tahu apa yang bisa saudara You lakukan do secara not, natural. you do not know how it will look from this day. Engkau tidak tahu apa yang akan bisa kau lihat dari hari But you ini. receive the Tapi mission. engkau menerima sebuah You misi dari receive the surga. assignment. Engkau menerima tugas dari In the name surga. of Jesus. Dalam nama Yesus. Please. Amin. Now the journey begins. Sekarang perjalanannya mulai. Hannah walking home. Hana itu pulang ke rumah. She thinking, Dia mulai berpikir, it is finished. I'm apakah ini pregnant. setelah selesai saya hamil? How will I walk with this assignment? Bagaimana saya bisa berjalan dengan tugas ini? She begins to think of the men of the Bible. Dia mulai berpikir dengan tokoh-tokoh di dalam What Alkitab. would be the prophet for this generation? Nabi seperti apa untuk generasi ini? I'm just in my imagination. Ini hanya dalam imajinasiku. I think about Moses. Saya berpikir tentang Musa. If I was a mother, Kalau saya seorang ibu, I want my son to be like Moses. aku mau anakku seperti Musa. He walked with God. Dia berjalan bersama Allah. He could see him face to face. Dia dapat bertatap He muka could dengan hear Allah. his voice. Dia dapat mendengar suara The Tuhan. word of the Lord would appear to him Jadi ada firman Tuhan yang ditunjukkan kepadanya in the tent of meeting. di dalam I tema pertemuan. begin to pray. Saya mulai berdoa. So Lord, one day my son will come into the house of Jadi saya God. mulai berdoa suatu hari anakku itu dapat datang ke He rumah will Allah. be very small. Dia itu akan mungkin sangat But the kecil. word of the Lord will come to him. Tetapi firman Tuhan itu akan datang And kepadanya. begin to pray about this. Dan dia mulai berdoa untuk hal itu. And the Holy Spirit begins to build her capacity. Dan Roh Kudus itu mulai menguatkan kapasitasnya. She moves from just want to have a son Dia mulai dari keinginan pengen punya anak to asking God how I can raise a prophet. sampai dia meminta Tuhan bagaimana saya bisa mematikan seorang nabi. This generation must be raised as prophet. Dan generasi ini harus dimatikan seperti seorang nabi. Not to take this microphone Bukan hanya untuk mengambil mikrofon ini, and tell, oh, the Lord showed me this. bukan hanya mengatakan, oh Tuhan tunjukkan aku ini, Or to say to this person, oh, the Lord showed me this. atau katakan pada orang itu, oh Tuhan katakan ini. That's okay. Itu oke. But this is not what God wants. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. He is looking for a man in the place of prayer. Tapi dia mencari seseorang untuk di tempat doa. He's looking for a Samuel in the house of God Dia sedang mencari Samuel di dalam rumah Tuhan, that will birth the purposes of God on the earth as in the heaven. yang akan membawakan tujuan Tuhan di bumi ini seperti di surga. How do we raise such prophets? Bagaimana kita bisa bangkitkan nabi ini? To take the microphone and give a word, Untuk memakai mikrofon dan memberikan firman, it's just word of knowledge, itu hanya sebagai pengetahuan. word of wisdom. Kita memiliki hikmat. These gifts of the Holy Spirit, Ini adalah karunia dari Roh Kudus, and that is good. dan itu baik sekali. But there's more. Tapi ada lebih lagi. To be a prophet is something else. Menjadi seorang nabi itu berbeda. It is a place where God put you. Itu adalah sebuah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Not everybody is a prophet, Bukan setiap orang adalah seadalah nabi. but all of us are called to prophesy. Tapi setiap kita itu dipilih untuk bernubuat. You understand the difference? Engkau mengerti perbedaannya. Everyone can speak what God says to them, Setiap orang bisa katakan apa yang Tuhan katakan pada mereka. but to have authority from God to speak into nation is a position God gave. Tetapi untuk memiliki otoritas yang dari Tuhan berikan kepadanya adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan kepadanya. It is my desire. Ini adalah sebuah keinginanku. God will teach us Tuhan yang akan mengajarkan setiap kita to raise such a untuk generation. membangkitkan generasi. Not just be excited about the Bukan kingdom, hanya menarik sekali terhadap kerajaan, but to walk with God more than they care for man. tetapi mereka itu harus berjalan lebih dalam lagi bersama Tuhan daripada mereka berjalan bersama manusia. When I say that, not careless about man, Ketika saya katakan kayak ini, bukan kita tidak peduli pada manusia, but to walk with God first. tetapi pertama-tama kita harus berjalan bersama This is the Tuhan. call. Ini adalah panggilannya. So for this time that Hannah was pregnant, Jadi untuk sekarang ini Hana itu sedang hamil. she was beginning to prepare. Dia mulai itu mempersiapkan. Today we know from medical research Dan hari ini kita bisa tahu dari penelitian di dalam Alkitab that the baby can hear the voice of the mother, bahwa bayi itu bisa dengar suara seorang ibu, and the baby can hear the voice of the father, dan bayi itu bisa dengar suara seorang bapak.
and they feel what is going on. Dan mereka bisa rasakan apa yang sedang terjadi. So she began to sing over the wall. Dan dia mulai bernyanyi untuk kandungannya. She sings praises to God. Dia mulai bernyanyi pujian kepada Allah. And I will speak later about Samuel. Dan nanti saya akan bicarakan tentang Samuel. She begins to read the scriptures. Dia mulai membaca firman Tuhan. This is what I think. Ini yang saya pikirkan. She's not a man in the temple, Dia bukan seseorang yang di dalam bait suci, but she can still study the life of tetapi Moses. dia masih bisa belajar kehidupan seorang Musa. And she begins to pray for Samuel, Dan dia mulai berdoa bagi Samuel that he will be ready. untuk dia itu dapat dipersiapkan. Because she knows that once he is weaned, Karena ketika dia tahu ketika dia itu menang, she will take him to the temple. dia itu akan membawa dia ke dalam bait suci. She will leave him there. Dan dia akan meninggalkan Samuel di situ. So they say about 3-4 years the child was weaned in those Jadi days. waktu itu ketika umur 3-4 tahun anak itu sudah lepas dari susu. It's not like today, Itu tidak seperti sekarang. 3-4 years, 3-4 tahun then she will leave him there. dan Hana Imagine. meninggalkan Samuel di situ. Coba bayangkan. Imagine 4-year-old you leave him in another city. Bayangkan engkau tinggalkan anakmu 4 tahun di kota lain. So let us say she has 4 years Coba kita pikirkan dia mungkin umur 4 tahun to prepare him. untuk mempersiapkan dia. So she prays. Dan dia mulai memuji. When the day comes, Ketika harinya tiba, he will hear the voice. dia itu akan berseru dengan suara itu. He will not be scared. Dia tidak akan takut. He will see the voice. Dia akan melihat suara itu. And later on we read Dan ketika kita baca, that the Lord stood. dan Tuhan benar berdiri. I don't know what that looked like, Aku tidak tahu seperti apa itu. but it says the word of the Lord came to Samuel Tapi firman mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Samuel and called him. dan memanggil dia. Who was the word of the Lord? Siapakah firman Tuhan itu? Who was the word of the Lord? Siapakah firman Tuhan itu? It is Jesus before Itu Yesus crucified. sebelum dia disalibkan. Yes. Iya. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so she prepared him. Dan Hana mempersiapkan Samuel. And she begins to tell him about Dan Moses Hana mulai menceritakan tentang Musa kepadanya. and how Moses went up the mountain Dan bagaimana Musa itu naik ke atas gunung and the burning bush. dan melihat semak yang And terbakar. she told him, Dan Hana mengatakan kepadanya, you will come to a day, engkau akan datang kepada suatu hari. you will put off your shoes. Engkau akan tinggalkan sepatumu. No more your life. Tidak lagi hidupmu. Now it is his life. Nah sekarang hidup adalah miliknya. She tells him, Dan dia mengatakan it kepadanya, is for life. ini untuk seumur hidup. The calling is not until you want to do something else. Panggilan itu bukan hanya sampai suatu ketika engkau mau melakukan sesuatu. We do not read a lot about Samuel and his wife. Kita tidak baca tentang Samuel bersama istrinya. We know that he married and he has children, Kita tahu bahwa dia menikah dan punya anak. but his calling was for life. Tapi panggilannya adalah untuk seumur hidup dia. This generation, Generasi ini, we must train them. kita harus latih mereka. They cannot come to the house of God until they find something else. Mereka tidak bisa datang ke rumah Tuhan sampai dia menemukan sesuatu. We must train them for Kita life. harus melatih mereka untuk seumur hidup mereka. I remember when Daniel and I was newly married. Aku masih ingat ketika saya dengan Daniel baru saja menikah. We went to conference where Floyd McClung he speaks. Dan kita pergi ke conference Floyd McClung dan dia itu berbicara. You know Floyd McClung? Engkau tahu Floyd McClung? Great evangelist. Itu adalah seorang penginjil besar. And he invite young people to lay down their life. Dan dia mengundang anak-anak muda untuk menyerahkan hidupnya. So also we don't know what we are doing. Dan kami juga tidak tahu apa yang sedang kami lakukan. We walk down to the front. Kami pergi maju sampai ke depan. Say, Lord, my life is your life. Kami mengatakan, oh Tuhan, hidup kami adalah hidupmu. But we didn't know exactly what it means. Tapi kami tidak mengerti apa itu artinya. But by His grace Tetapi puji Tuhan. and the prayers of our parents, Dan juga doa dari orang tua kami. we are standing here today. Hari ini kami bisa berdiri di sini. Many of you, Banyak dari saudara. you stand because of the prayers of your parents Saudara bisa berdiri, bisa bangkit itu karena doa orang tua. or the prayers of a grandmother. Ataupun doa dari seorang nenek. Someone's prayers has carried you to stand. Ada orang yang mendoakan sehingga saudara bisa berdiri. Now, when we prepare for the Dan Samuels, ketika kita sedang mempersiapkan Samuel, the calling is to saturate them with praises. ya panggilannya adalah untuk menguruskan
dia sebagai suatu pujian. until they praise like they see you praise. Sampai mereka itu berdoa setelah mereka melihat engkau berdoa. To demonstrate fasting. Untuk mendemonstrasikan puasa. So fasting will become their lifestyle. Jadi puasa menjadi gaya hidup mereka. To pray out loud, they will hear you praying. Engkau berdoa dengan suara keras sehingga telingamu itu dapat mendengar. Praying from scripture. Engkau berdoa melalui firman Tuhan. So that when they pray, Jadi ketika mereka berdoa, every word that pours out of their mouth setiap kata yang keluar dari mulut mereka must be scripture. adalah firman Tuhan. Can I tell you a secret? Bolehkah saya memberitakan It's a rahasia? long testimony. Ada sebuah cerita But there was kisah yang a panjang. there was a lady that was used powerfully by God in healing. Ada seorang wanita yang dipakai dengan dahsyat dalam karunia kesembuhan oleh Tuhan. She had deep prayer life. Dia memiliki gaya hidup doa yang sangat dalam. One day she was praying from her Bible. Suatu hari dia sedang berdoa dengan firman Tuhan. God opened her spiritual eyes. Tuhan membuka mata rohaninya. She see every time she says scripture in prayer, Dan setiap kali dia melihat ketika dia berdoa dengan firman Tuhan, sword comes out of her mouth, gak ada pedang yang keluar dari mulutnya. and the angels, they are ready. Dan malaikat-malaikat telah siap sedia. They take the sword Dan mereka ambil pedang itu. and they fight the darkness. Dan mereka itu melawan kegelapan. So when we train the Samuels, Jadi ketika kita melatih we Samuel, must train them not only to be people of prayer, kita melatih mereka bukan hanya menjadi orang yang but to berdoa, be people praying scripture. tapi menjadi orang yang berdoa dengan firman Tuhan. So the armies in heaven can move on the Sehingga earth tentara dari surga itu dapat menggerakkan, mengubahkan dunia. and push back the darkness over the nations. Mendorong kembali kegelapan itu dari bangsa-bangsa. Psalm 103 says this. Mazmur 103 mengatakan demikian. The angels listen to the word of God. Malaikat itu mendengar firman Tuhan. If I just pray anything, Kalau saya hanya berdoa apa saja, the angels stand, jadi itu malaikat sedang berdiri saja. but they are listening. Tapi mereka mendengar. The moment I pray the words of God, Tetapi ketika saya berdoa dengan firman Tuhan, they recognize the words of God in my mereka mouth. mengenal firman Tuhan dari mulutku. They take it Mereka ambil and they can do the work of God. dan mereka dapat melakukan pekerjaan Tuhan. You know Psalm Engkau 149? tahu Mazmur 149? You know Psalm 150? Engkau tahu Mazmur 150? You know this psalm? Engkau tahu Mazmur? Yes, Ya. this is it. Ya itulah. I'm not going to explain these two psalms to you Aku tidak akan jelasin dua Mazmur ini kepadamu because you know them. karena engkau tahu. Hallelujah. Haleluya. If you do not know them, Kalau engkau tidak tahu, oh, you should know them. engkau harus tahu. It is time for us to raise the next Ini generation. adalah waktu kita untuk membangkitkan generasi berikutnya. So I want to share with you 5 secrets from the prayer life of Hannah. Jadi saya mau membagikan 5 rahasia dari kehidupan doa Hana. And I'm speaking to you as a Hannah generation now. Dan saya berbicara dengan saudara sebagai generasi Hana. Later I will speak to you from Samuel perspective. Dan nanti saya akan bagikan dari perspektif Samuel. But this is our responsibility Tapi now. ini adalah tanggung jawab kita sekarang. Number 1, Yang pertama, Hannah's prayer life taught Samuel to seek God first. jadi doa Hana itu adalah untuk membuat Samuel mencari Tuhan terlebih dahulu. When new believers come into your house of prayer, Ketika ada orang yang baru percaya datang ke rumah doa saudara, come into your church, datang ke gereja saudara, we must teach them prayer. kita harus mengajari mereka berdoa. For everything to turn to God. Jadi apapun yang mereka hadapi, mereka harus hadapkan kepada Tuhan. Hannah could go to the doctor to see if there's a way that she can become pregnant. Hana bisa pergi ke dokter untuk mencari cara untuk supaya dia bisa hamil. These days, if we want to know something, Hari-hari ini kalau kita mau tahu sesuatu, we open Google, kita bisa buka Google, we open ChatGPT. kita bisa buka ChatGPT. No more. Tidak ada lagi. We must turn them to Jesus. Sekarang kita harus membuat mereka itu datang kepada Yesus. Because this search is just human wisdom. Karena semua ini hanyalah hikmat dari manusia. We don't want prophets from human wisdom. Kita tidak mau nabi dari hikmat We manusia. want prophets that know how to hear the voice of God, Kita mau seorang nabi yang tahu bagaimana dengar suara Tuhan speak with godly wisdom. dan bicara
dari Tuhan kepadamu. It is easy to think this is godly wisdom. Itu sangat sederhana bagi kita untuk memikirkan bahwa ini adalah It hikmat is Tuhan. not. Tapi ini bukan. We must discern. Saudara harus bisa membedakan. Even if I speak in front here today, Walaupun hari ini saya bicara di hadapan your saudara, heart must discern. hati saudara itu bisa Is membedakan. there life in me? Apakah kehidupan itu di dalamku? Where does this life come from? Dari mana kehidupan ini? Is it just from search on internet? Apakah ini hanya didapatkan dari internet? Or is it from walking with God? Atau dari perjalanan dengan Tuhan? We must learn this Kita harus belajar. especially now. Kita harus benar-benar pelajari hal ini. Number 2, Yang kedua, the vow of Hannah demonstrated total surrender. jadi ada sebuah perjanjian Hana kepada Tuhan adalah sebuah penyerahan yang sempurna, secara total. She couldn't get something back. Dia bisa mendapatkan sesuatu kembali, Everything was for God. tetapi apapun itu harus kasih kepada Tuhan. We must train them. Kita harus melatih mereka. It's not about your ministry. Itu bukan tentang pelayanan saudara. It's not about your name. Itu bukan tentang namamu. Not about your business card. Bukan tentang kartu nama saudara. You must do what you are called to do. Engkau harus lakukan apa yang Tuhan Haleluya. panggil kamu untuk One lakukan. person evangelist. Seorang yang menginjil. One person ministry to the Tapi poor. ada orang yang melayani orang-orang miskin. One person planting Tapi churches. ada orang yang menanam gereja. All these are Samuels. Tapi semua orang ini adalah Samuel. But their power Tapi kuasa mereka comes from this place. datang dari tempat ini. So we cannot tell them you must do this or this or this. Kita tidak bisa katakan mereka kalau lakukan ini atau ini. But we can tell you, you must do this. Tapi kita bisa katakan pada mereka engkau harus lakukan ini. If they learn to do this, Kalau mereka belajar untuk melakukan ini, and I am gone, dan kalau saya tidak ada lagi, they don't need me anymore. mereka tidak membutuhkanku We lagi. must train the generation to function without us. Kita harus melatih sebuah generasi untuk bisa berfungsi tanpa kita. We like for them to depend on us sometimes. Terkadang kita suka mereka itu tergantung pada kita. We must deal with this thing in our heart. Kita harus benar-benar handle masalah ini dalam hati kita. We must give them to God. Kita harus serahkan mereka kepada Tuhan. They must not become a copy of Estelle. Mereka itu tidak boleh menjadi kopian dari Estelle, They must become copy of God. tapi mereka harus menjadi sebuah kopi dari Tuhan. Haleluya. They had come to earth for God's purpose. Mereka datang ke dunia untuk tujuan Tuhan. Number 3, Yang ketiga, her faith modeled trust in God's timing. jadi mereka harus punya sebuah model iman yang percaya pada waktu Tuhan. So when she was waiting for Samuel to come, Jadi ketika dia sedang menunggu kedatangan Samuel, she didn't look around. dia tidak mencari kemana-mana. She was trusting God, Dia percayakan kepada Tuhan. not trusting the doctor. Dia tidak percaya kepada dokter. Or in these days, Atau waktu-waktu ini they go to the witch doctor mereka bisa pergi ke to dukun find a way to become pregnant. untuk mencari cara supaya bisa Every hamil. nation Setiap bangsa has got some witch doctor selalu influence. ada pengaruh dari dukun-dukun. We just call them different names, Kita hanya panggil mereka dengan nama yang berbeda. but the source is not Tapi God. sumbernya itu bukan dari Tuhan. So we must model to our generation. Jadi kita harus tiba satu model untuk generasi kita. When we don't know, we go to God. Ketika kita tidak tahu, kita harus datang kepada Tuhan. Also, we must model that if the answer doesn't come immediately, Dan kita juga harus beritahu mereka ketika jawaban itu tidak langsung datang. God's timing is perfect. Artinya waktu Tuhan itu yang paling tepat, yang paling pasti. Even if I feel, God, you are a little bit slow now. Mungkin sekarang kita merasa, oh Tuhan kok lambat sekali ya. God knows better the time. Tapi Tuhan tahu waktunya yang paling tepat. Number 4, Yang keempat, her worship juga penyembahannya. pointed to God as a righteous judge. Penyembahannya itu kepada Tuhan itu sebagai seorang hakim yang benar, yang adil. In chapter 2, Di pasal kedua, 1 Samuel chapter 2, 1 Samuel pasal 2, she sings a song to God. dia itu bernyanyi kepada Tuhan. If you love Bible study, Kalau engkau izinkan untuk pembelajaran Alkitab, you can take this song of Hannah, engkau bisa ambil lagu dari Hana, you can divide it, engkau bisa membagikan ask the Holy Spirit to teach you, dan mintalah Roh Kudus untuk mengajarimu. because this is a biblical way to worship God. Karena ini adalah cara Alkitabiah untuk menyembah Tuhan. Hannah didn't have worship team.
Hana tidak memiliki tim worship, no guitar, tidak ada gitar, no other people singing with her, tidak ada orang lain bernyanyi bersamanya, just her worship. tapi hanya penyembahan In the dia. same way, if you are called like Hannah, Dengan cara yang sama ketika engkau dipanggil seperti Hana, you must be able to worship God without this. engkau harus bisa menyembah Tuhan tanpa semua ini. This is corporate worship. A corporate. Ini adalah sebuah penyembahan yang bersama-sama, kesepakatan. But through Hannah must have personal worship altar. Tetapi melalui Hana kita itu harus memiliki penyembahan, mesbah penyembahan kita sendiri. From this personal worship altar, Dengan dari mesbah penyembahan kita sendiri, I will speak the judgments of God. kita akan memberitakan penghakiman Tuhan. These days when we say judgment of God, Nah sekarang kalau kita mengatakan tentang penghakiman Tuhan, people think you must destroy people. kita mungkin orang-orang yang mikir bahwa kita itu menghancurkan orang lain. This is a wrong prayer. Ini adalah sesuatu yang salah. We stand like this in the presence of God, Jadi ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita berdiri seperti ini. and Jesus said the following: Dan Yesus mengatakan demikian. I only do what I see my Father do. Aku hanya melakukan apa yang saya lihat dari Bapakku lakukan. So maybe one day the Father said, I want you to go to the bath of Bethesda. Jadi mungkin suatu hari Bapak menyuruh engkau pergi ke kolam Bethesda. That day he goes there. Dan hari itu juga Yesus ke sana. Next day Jesus stand before the Father. Hari berikutnya Yesus berdiri di hadapan Allah. Father says there's a son, he's dying, he's being buried tomorrow, you must go and raise the son Dan from the Bapak dead. mengatakan bahwa anaknya itu meninggal dan besok akan dikuburkan. Hari ini juga engkau harus pergi ke sana. Next day Jesus go, he raised the son from the Dan dead. hari berikutnya dia itu pergi ke sana dan bangkitkan anak itu. This is what I mean, the judgment of God. Ini yang saya maksudkan tentang penghakiman Tuhan. So the judgment on death is life. Jadi penghakiman dari kematian adalah kehidupan. The judgment on sickness is health. Penghakiman dari sakit penyakit adalah kesehatan. To declare the judgments of God, Untuk menyatakan pengadilan Tuhan, like in the beginning of this meeting, seperti pada mula acara ini, we say sickness and pain, kita mengatakan ada sakit penyakit, you must stand aside. engkau harus pergi dari sini. For the King of Glory is in the Bagi house. kemuliaan Tuhan yang akan dimanggil. You cannot stand in His presence. Engkau tidak bisa berdiri di dalam You hadiratnya. must bow. Engkau harus tunduk. You must leave. Engkau harus pergi. Because I am aware of the King of Glory. Karena aku adalah jalan dari Raja Kemuliaan. We must train them. Kita harus melatih mereka. They will be more aware of the King of Glory Dan akan lebih banyak cara lagi dari Raja Kemuliaan. than who is sitting in the front row. Dan siapa yang duduk di barisan pertama. They must have more fear of the King of Glory Mereka harus memiliki lebih banyak takut akan Tuhan di dalam than kemuliaannya. the great leader in the front row. Lebih lagi daripada yang di bagian depan. Not arrogant. Bukan sebuah arogansi, Not arrogant. bukan No. kesombongan, Not at all. bukan sama sekali. But the fear of the Lord Tetapi kita merasa takut kepada Tuhan rules yang memerintah, supreme yang berkuasa over the fear of man. terhadap orang yang benar-benar takut kepada Tuhan. Number 5. Yang kelima, She released her son with confidence and without fear. dia melepaskan anaknya dengan sebuah keyakinan tanpa ketakutan. There will come a time in our house of prayer Ada suatu waktu di dalam mereka itu akan datang ke rumah where doa. we begin to stand back a little bit. Ketika mereka datang, kita mungkin akan mundur sedikit. Give little bit more responsibility to Samuel. Kita akan berikan lebih banyak lagi tanggung jawab kepada Samuel. And then like Hannah, Dan seperti Hana, she goes home, Hana pulang ke rumah she visits Samuel. dan dia itu pergi lagi bertemu dengan Samuel. I can just imagine their conversations. Saya bisa bayangkan percakapan So what mereka. happened this past year? Jadi bagaimana kau lewati tahun-tahun ini? And Samuel tell her story. Dan Samuel menceritakan ceritanya. And then she tells Samuel, but you remember Moses? Tapi Hana mengatakan, engkau masih ingat Musa. And Samuel says, yes, I begin to learn about him more. Dan Samuel mengatakan, iya, saya mulai belajar lebih banyak tentang dia. I believe Hannah Saya percaya Hana carried Samuel in prayer terus membawakan Samuel di dalam doa all the years of his life. sepanjang umur hidupnya. Every time the enemies of Israel came, Setiap kali ketika ada musuh dari Israel datang, and this is my imagination, ini imajinasiku, he would send messenger to his mother.
Dia akan mengirim orang yang membawa pesan kepada mamanya. And they would pray. Dan mereka itu akan berdoa. And she carried him in prayer. Dan dia terus membawakan dia di dalam doa. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, we do not need to hold the microphone kita tidak perlu mengambil mikrofon itu to cause the Samuel to stand. untuk membuat Samuel itu bangkit. Your voice in their life Tapi suaramu di dalam hidup mereka is priceless. itu sama sekali sangat-sangat berharga. Just you are there. Hanya engkau di situ saja. Just you send a message. Hanya engkau cukup kirimkan satu Just pesan. you send encouragement. Hanya cukup engkau menikmati dengan sebuah pesan. Just you listen to them. Hanya cukup engkau mendengarkan They dari mereka. need this. Mereka membutuhkannya. I want to invite you. Aku mau mengundang saudara. Let us not do as in conference. Kita tidak akan melakukannya di dalam konferensi. If you feel today, Hari ini jika engkau merasakan God is calling you Tuhan sedang memanggil dirimu to birth Samuel. untuk melahirkan Samuel. And this is for men and women. Ini untuk pria dan wanita. It is a mantle. Ini adalah sebuah mantel. I just tell the story of Hannah. Aku hanya menceritakan cerita tentang But the Hana. calling is for all of us. Tetapi panggilan ini untuk semua kita. For your nation. Untuk bangsamu. Not for Estelle. Bukan untuk Estelle. Think very carefully. Coba kau pikirkan dengan baik-baik. If you want Kalau engkau mau and you feel God move your heart, dan engkau merasakan Tuhan menggerakkan hatimu, you do not know how you will do this. engkau tidak tahu bagaimana cara engkau melakukannya. It is okay. Tak apa-apa. Holy Spirit will teach us. Roh Kudus itu yang akan mengajari kita. What you do in my nation will be different from your nation. Apa yang dia lakukan di bangsaku mungkin beda dengan bangsamu. So we just learn from one Jadi another. kita saling belajar. But if you feel maybe you already are a Hannah, Tetapi engkau mungkin merasakan atau engkau adalah seorang Hana. maybe today he is calling you for the first time. Mungkin ini pertama kali dia panggil kamu untuk yang pertama Very kalinya. carefully. Engkau coba rasakan dengan Just close your eye. tutup matamu. Very silently, you just stand to your feet. Dengan sangat diam engkau bisa bangkit berdiri.